Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dari kelas A Informatika Fakultas Ilmu Komputer UPM Veteran Jakarta. Di sini kami akan mempresentasikan mata kuliah kriptografi tentang dasar-dasar teori bilangan. Sebelumnya di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada saya pribadi, Naura Mutia Alwanadi, dengan NIM belakang 033, ada Sufyan Alafi dengan NIM belakang 005, ada Jonathan Christopher dengan NIM belakang 015, ada Dinda El Rosa dengan NIM belakang 031, dan Nadia Nur Asia dengan NIM belakang 034. Oke, di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang bilangan prima dan komposit. Bilangan prima itu sendiri adalah bilangan asli yang lebih besar dari satu dan hanya memiliki dua faktor positif, yaitu satu dan dirinya sendiri. Sedangkan bilangan komposit adalah bilangan asli yang memiliki lebih dari dua faktor positif. Bilangan prima itu memiliki sifat-sifat dasar, diantaranya yang pertama, yaitu setiap bilangan bulat positif dapat diuraikan menjadi faktor-faktor primanya dengan cara yang unik. Yang kedua, tidak ada bilangan prima lain selain dua yang merupakan bilangan genap prima. Yang ketiga, jumlah bilangan prima tidak terbatas. Oke, selanjutnya di sini ada algoritma uji keperimaan sederhana. Algoritma ini mencoba membagi bilangan yang akan diuji keperimaannya dengan semua bilangan bulat positif yang lebih kecil darinya. Jika tidak ada pembagian yang menghasilkan sisa nol, maka bilangan tersebut adalah prima. Nah, untuk contoh perhitungan bilangan prima itu sendiri, di sini terdapat bilangan 37. Nah, apakah bilangan 37 itu bilangan prima atau bilangan komposit? Kita dapat melakukan uji pembagian dengan bilangan-bilangan bulat positif yang lebih kecil dari 37 itu sendiri. Jika tidak ada bilangan lain selain 1 dan 37 yang membaginya tanpa sisa, maka bilangan 37 itu adalah bilangan prima. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep pembagi dan kelipatan bilangan. Pembagi dari suatu bilangan adalah bilangan bulat yang dapat membagi bilangan tersebut tanpa sisa. Sedangkan kelipatan adalah hasil dari perkalian suatu bilangan dengan bilangan bulat yang lainnya. Faktorisasi bilangan komposit menjadi faktor prima. Proses menguraikan bilangan komposit, bilangan yang lebih besar dari satu dan memiliki faktor-faktor selain satu dan dirinya sendiri, menjadi perkalian dari faktor-faktor prima. Setiap bilangan komposit dapat diurai menjadi faktor-faktor prima yang unik, dan ini dikenal sebagai representasi faktor prima dari bilangan tersebut. Oke, selanjutnya di sini ada algoritma Euclidean untuk menemukan FVB atau faktor persekutuan terbesar dan juga KPK atau kelipatan persekutuan terkecil. Sebelumnya, algoritma Euclidean itu adalah metode matematika yang digunakan untuk menemukan faktor persekutuan terbesar atau FVB dari dua bilangan bulat, serta untuk menghitung kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dari dua bilangan. Nah, gimana sih cara menemukan FPB itu sendiri? Algoritma Euclidean memulai dengan dua bilangan bulat positif yang ingin dicari FPB-nya, yaitu A dan B. Nah, langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, hitung sisa bagi dari pembagian A oleh B. Yang kedua, jika sisa bagi tersebut sama dengan 0, maka FPB adalah B, karena B membagi A tanpa sisa. Dan yang terakhir, jika sisa bagi tidak sama dengan 0, gantikan A dengan B dan B dengan sisa bagi tersebut. Lalu ulangi langkah sebelumnya. Sedangkan gimana sih kalau KPK itu? Nah, menghitung KPK ini dari dua bilangan A dan B adalah kelipatan terkecil yang dapat dibagi habis oleh keduanya. KPK dapat dihitung dengan menggunakan FPB yang telah dihitung sebelumnya. Bisa menggunakan rumus KPK A, B sama dengan A dikali B dibagi FPB dari A dan B.
Oke, di sini ada contoh perhitungan dari FPB dan KPK. Terdapat soal yaitu, hitunglah faktor persekutuan terbesar FPB dan kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dari 24 dan 36 menggunakan algoritma Euclidean. Cara pengerjaannya dari FPB yaitu dengan algoritma Euclidean kita lakukan pengurangan. Dari 36 dikurang 24 sama dengan 12, 24 dikurang 12 sama dengan 12, 12 dikurang 12 sama dengan 0. Jadi FPB 24,36 adalah 12. Sedangkan KPK-nya dari 24,36 yaitu menggunakan rumus A dikali B dibagi FPB dari A dan B, yaitu 24 dibagi 36 24 dikali 36 dibagi 12 sama dengan 72. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke teorema dasar aritmatika. Nah, teorema dasar aritmatika ini adalah sebuah prinsip dasar di dalam matematika yang menyatakan bahwa setiap bilangan bulat atau integer memiliki faktorisasi prima yang unik. Atau dengan kata lain, setiap bilangan bulat positif yang lebih besar dari satu dapat kita uraikan ke dalam bentuk perkalian bilangan-bilangan prima yang berpangkat. Sebagai contoh, kita akan menentukan faktorisasi prima dari angka 24, kemudian kita akan menemukan faktor-faktor prima dari angka tersebut. Dapat kita lihat di sini dalam cara pengerjaannya. Di sini ada sebuah tabel. Nah, di dalam tabel tersebut, faktorisasi angka 24 dapat kita temukan yaitu 2 pangkat 3 dikali dengan 3. Sehingga kalau kita uraikan faktorisasi prima tersebut, yang kita dapatkan adalah bilangan 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Selanjutnya kita masuk ke uniqueness faktorisasi prima di dalam bilangan bulat. Nah, uniqueness faktorisasi prima atau faktorisasi prima yang unik ini merupakan sebuah konsep dari teorema dasar aritmatika yang sudah dijelaskan sebelumnya, yang dimana sebuah bilangan jika kita uraikan menjadi faktor-faktor prima, urutan faktor-faktor tersebut dapat berbeda, tetapi faktor-faktor prima yang ada akan selalu sama. Contohnya, dapat kita lihat dari faktorisasi prima bilangan 360. Kalau kita temukan, bilangan 360 ini memiliki faktorisasi prima sebagai berikut. 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2 dikali 5 pangkat 1. Namun, dapat kita temukan juga bahwa faktorisasi ini hanya unik dalam hal faktor-faktor primanya saja. Urutan faktor-faktornya dapat berubah. Misalnya, bilangan 360 ini kita dapatkan faktor primanya ini adalah 5 pangkat 1 dikali 3 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3. Namun meskipun urutannya itu berbeda, tetapi faktor-faktor prima di dalamnya akan tetap sama, yakni 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2 dikali 5 pangkat 1. Sehingga kalau kita simpulkan bahwa kalau kita menukar 5 pangkat 1 ke depan dan 2 pangkat 3 yang ke belakang, itu akan tetap sama karena isi di dalam faktor-faktor primanya itu akan tetap sama, yaitu tetap mengandung 2 pangkat 3, tetap mengandung 3 pangkat 2, dan tetap mengandung 5 pangkat 1. Selanjutnya kita masuk ke kongruensi dan modularitas. Kongruensi modulo ini merupakan sebuah konsep teori bilangan yang menghubungkan dua bilangan dengan mempertimbangkan selisih antar kedua bilangan tersebut terhadap suatu modulus tertentu. Dua bilangan ini dianggap kongruen modulo n jika selisih antara keduanya dapat dibagi habis oleh n. Dapat kita lihat di sini notasinya. Notasinya adalah A kongruen B modulus n. Sebagai contoh, kita menggunakan bilangan 23 kongruen dengan 9 modulus 7. Hal ini benar karena kalau kita lakukan pengurangan angka 23 dan 9 akan menghasilkan angka 14, dan angka 14 ini dapat kita bagi habis dengan angka 7. Selanjutnya kita masuk ke sifat-sifat kongruensi. Nah, sifat yang pertama adalah sifat refleksif. Sifat refleksif ini berarti bahwa setiap bilangan bulat A dan modulus yang positif N akan menghasilkan A kongruensi A modulus N. Sebagai contoh, di sini kita bisa melihat bahwa angka 10 kongruen 10
modulus 4. Mengapa hal ini benar? Karena modulus bilangan 10 ini jika kita lakukan pengurangan dengan bilangan 10 akan menghasilkan angka 0 dan 0 ini dapat dibagi habis oleh angka 4. Sehingga kesimpulannya adalah 10 kongruen 10 modulus 4 adalah benar. Selanjutnya kita masuk ke sifat yang kedua, yaitu sifat simetris. Nah, sifat simetris ini menyatakan bahwa jika A kongruen B modulus N, maka juga akan berlaku kongruen A modulus N. Sebagai contoh, di sini ada bilangan 23 kongruen 9 modulus 7 juga berlaku 9 kongruen 23 modulus 7. Dari contoh ini kita lihat bahwa kongruensi awalnya adalah 23 kongruen 9 modulus 7. Dan kemudian kita mengaplikasikan sifat simetris untuk menyimpulkan bahwa 9 kongruen 23 modulus 7. Hal ini menunjukkan bahwa jika kedua bilangan tersebut kongruen modulus n, maka urutan bilangan tersebut dapat kita putar balikan dan kongruensi tetap berlaku. Selanjutnya kita akan masuk ke sifat kongruensi yang terakhir, yaitu sifat transitif. Sifat transitif ini menyatakan bahwa jika A kongruen B modulus N dan B kongruen C modulus N, maka A kongruen dengan C modulus N. Sebagai contoh, misalnya kita mempunyai A sama dengan 23, B sama dengan 9, C sama dengan 2, dan N sama dengan 7. Angka-angka tersebut dapat kita masukkan ke dalam sifat-sifat tersebut, yaitu kita masukkan angka A menjadi 23, B menjadi 9, C menjadi 2, dan N menjadi 7. Sehingga kalau kita masukkan ke dalam sifat transitif ini, 23 kongruen dengan 9 modulus 7, dan 9 kongruen dengan 2 modulus 7, maka 23 kongruen 2 modulus 7. Caranya adalah kita menggunakan cara yang sebelumnya, yaitu kita kurangi 23 dengan 9, akan menghasilkan angka 14. Dan angka 14 ini modulus dengan 7 atau dapat dibagi habis dengan angka 7. Hal ini adalah benar. Kemudian kita akan mengurangi angka 9 dengan angka 2 yang akan menghasilkan angka 7. Sehingga angka 7 ini akan dibagi habis oleh angka 7 dan membuktikan benar. Sehingga angka 23 kongruen dengan 2 modulus 7, kalau kita kurangi angka 23 dengan 2 akan menghasilkan angka 21, dan angka 21 ini dapat dibagi habis oleh angka 7. Hal ini membuktikan bahwa jika A kongruen dengan B modulus N dan B kongruen dengan C modulus N, maka A juga kongruen dengan C modulus N. Kemudian kita masuk ke operasi aritmatika di dalam kelas kongruen. Yang pertama adalah penjumlahan. Di dalam menjumlahkan dua kelas kongruen, kita dapat melakukan penjumlahan seperti biasanya, A dan B, kemudian kita akan mengambil sisa hasilnya, dan ketika kita membagi dengan N. Sebagai contoh, kita memiliki 15 kongruen 7 modulus 4 akan ditambahkan dengan 12 kongruen 0 modulus 4. Caranya adalah kita menambahkan angka 15 dan angka 12, sehingga kita akan menghasilkan angka 27. Kemudian kita akan menambahkan angka 7 dengan angka 0, sehingga akan menghasilkan angka 0. Dan kalau kita hasilkan, hal ini membuktikan kebenaran bahwa kalau kita lakukan pengurangan 27 dengan 7 akan menghasilkan angka 20, dan 20 kalau dibagi habis dengan 4 adalah 0. Atau membuktikan bahwa 27 kongruen 7 modulus 4 adalah benar. Selanjutnya kita masuk ke pengurangan. Di dalam mengurangi dua kelas kongruen ini, kita dapat melakukan hasil pengurangan seperti biasanya. Kemudian kita akan mengambil sisa hasilnya ketika kita membagi dengan nilai N. Sebagai contoh, kita memiliki nilai kongruen 15 kongruen 7, modulus 4 dikurangi dengan 12 kongruen 0 modulus 4.
Kita melakukan pengurangan seperti biasa, yaitu 15 dikurangi dengan angka 12 akan menghasilkan angka 3, dan 7 dikurangi dengan 0 akan menghasilkan angka 7. Sehingga kalau kita kurangi akan menghasilkan angka minus 4. Minus 4 ini dapat dibagi habis oleh modulus 4, sehingga hal ini membuktikan bahwa benar. Selanjutnya kita masuk ke operasi aritmatika yang terakhir, yaitu perkalian. Untuk menghitung perkalian dua kelas modulu, dapat kita lakukan perkalian seperti biasa, kemudian kita akan mengambil sisa hasilnya ketika kita membagi dengan nilai n. Atau sebagai contoh, kita memiliki dua kelas kongruensi sebagai berikut. 3 kongruen 5 modulus 8, kita akan mengalihkan dengan 6 kongruensi 2 modulus 8. Kita akan mengalihkan angka 3 dan 6, dan menghasilkan angka 18. Kemudian kita mengalihkan 5 dikali dengan 2, akan menghasilkan angka 10. Hal ini membuktikan kebenaran bahwa jika kita melakukan pengurangan angka 18 dengan angka 10 akan menghasilkan angka 8, dan angka 8 ini dapat dibagi habis oleh angka 8 itu tersendiri. Sehingga 18 kongruen 10 modulus 8 adalah benar. Selanjutnya ada sifat-sifat bilangan bulat khusus. Yang pertama ada bilangan ganjil dan genap. Definisi dari bilangan ganjil dan genap. Yang pertama adalah bilangan ganjil adalah bilangan yang tidak habis dibagi 2, sedangkan bilangan genap habis dibagi 2. Contoh soalnya adalah berapa banyak bilangan genap antara min 10 dan 10. Cara pengerjaannya adalah bilangan genap adalah bilangan yang habis dibagi 2. Jadi di antara min 10 dan 10 terdapat 11 bilangan genap. Di antaranya itu ada min 10, min 8, min 6, min 4, min 2, 0, 2, 4, 6, 8, dan 10. Selanjutnya ada bilangan positif dan negatif. Definisi bilangan positif adalah bilangan lebih besar dari 0 dan bilangan negatif adalah bilangan lebih kecil dari 0. Contoh soalnya adalah hasil dari min 11, min 3 adalah min 11, min ketemu dengan min 8. Maka jawaban dari min 11, min 3 adalah min 8. Selanjutnya, next, bilangan prima dan komposit. Definisi dari bilangan prima dan komposit. Bilangan prima hanya memiliki dua faktor positif, sementara bilangan komposit memiliki lebih dari dua faktor positif. Contoh soalnya adalah, apakah 42 adalah bilangan komposit atau prima? Cara pengerjaannya adalah, untuk menentukan apakah 42 adalah bilangan komposit atau prima, kita perlu mencari faktor-faktor. Bahwa 42 memiliki faktor-faktor yaitu 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21, dan 42. Sehingga itu adalah bilangan komposit. Next, ada bilangan relatif prima atau coprime. Definisinya adalah dua bilangan disebut relatif prima jika FPB mereka adalah 1. Contoh soalnya adalah apakah bilangan 9 dan 16 relatif prima atau coprime? Jika iya, berikan alasan, jika tidak, berikan alasannya. Cara pengerjaannya adalah sebagai berikut. Dua bilangan dikatakan relatif prima atau coprime jika faktor prima mereka tidak memiliki faktor prima yang sama. Jadi langkah pertama adalah mencari faktor prima dari kedua bilangan. Faktor prima dari 9 itu adalah 3, karena 9 sama dengan 3 kali 3. Selanjutnya ada faktor prima dari 16, yaitu 2, karena 16 sama dengan 2 pangkat 4 atau 2 kali 2 kali 2 kali 2. Sekarang kita periksa faktor prima yang dimiliki oleh kedua bilangan. Yaitu tidak ada karena faktor prima yang mereka 3 dan 2 adalah faktor prima yang berbeda. Jadi itu bukan faktor prima di antara. Next, ada teorema residu Cina. Definisi teorema residu Cina atau pernyataan teorema residu Cina adalah teorema ini menyatakan bahwa jika kita memiliki sistem kongruensi dengan modulus yang saling prima, solusinya dapat digabungkan untuk mendapatkan solusi unik dalam modulo yang merupakan hasil kali dari modulus-modulus tersebut. Penggunaan teorema dalam menyelesaikan sistem kongruensi. Teorema residu Cina berguna dalam mengatasi sistem kongruensi yang kompleks dengan menggunakan sistem yang lebih sederhana. Next, ada contoh soal dari teorema residu Cina. Hitung integral berikut dengan menggunakan teorema residu Cina. Integral lintasan Z ditambah 2 dibagi Z pangkat 2 ditambah 4 dikali DZ di sepanjang kurva tertutup yang mengelilingi titik Z sama dengan 2I adalah cara pengerjaannya
fungsi hanya memiliki dua akar kompleks yaitu Z sama dengan 2I dan Z sama dengan min 2I. Hitung residu di Z sama dengan 2I. Residu Z ditambah 2 dibagi Z pangkat 2 ditambah 4, Z sama dengan 2I sama dengan 2I ditambah 2 dibagi 4I ditambah 4, sama dengan 2I ditambah 2 dibagi 4 dikali I tambah 1. Sama dengan 2I ditambah 2 dibagi 4I ditambah 4I. Sama dengan 2I ditambah 2 dibagi 8. Terapkan teorema residu Cina yang menyatakan bahwa integral sepanjang kurva tertutup adalah 2 dikali V dikali I kali jumlah residu di dalam kurva. Jadi, integral lintasan Z tambah 2 dibagi Z pangkat 2 ditambah 4 dikali DZ sama dengan 2V kali I dikali 2 dikali 2I ditambah 2 dibagi 8I sama dengan V per 2. Fungsi Euler atau pi dikenal juga sebagai fungsi pi atau fungsi Tatian. Adalah fungsi matematika yang menghitung jumlah bilangan bulat positif yang relatif prima dengan suatu bilangan bulat positif tertentu. Pi juga adalah sebuah konstanta dalam matematika yang merupakan perbandingan keliling lingkaran dengan diameternya. Nilai pi dalam 24 desimal adalah 3,14 yang biasa kita tahu itu biasa digunakan untuk menghitung perbandingan keliling lingkaran. Banyak rumus dalam matematika sains dan teknik yang menggunakan pi yang menjadikannya salah satu dari konstanta matematika yang penting. Namun sebenarnya tiada satupun pecahan yang dapat mewakili nilai yang sama persis dengan pi ini. Sifat dan identitas dari fungsi Euler atau pi. Di sini ada identitas dasar, rumusnya itu sebagai berikut. Misalnya di sini V1 sama dengan 0, V2 sama dengan 1, V dalam kurung P sama dengan P kurang 1. Untuk nilai P adalah bilangan prima 1. Nah, di sini juga ada identitas produk yang rumusnya sebagai berikut. Di sini juga ada rumus-rumus lainnya. Nah, untuk menghitung nilai dari fungsi Euler atau pi, kita bisa menggunakan definisi dan identitas di atas. Misalnya jika kita ingin menghitung nilai fungsi Euler untuk angka 9, V9, kita bisa mencari jumlah bilangan bulat positif yang kurang dari 9 dan prima nisbi dengan 9. Bilangan-bilangan tersebut itu adalah di sini ada 1, 2, 4, 5, 7, dan 8. Jadi banyaknya bilangan yang saling prima terhadap 9 adalah sebanyak 6, sehingga V9 sama dengan 6. Nah, teorema Euler-Tatian adalah sebuah teorema dalam teori bilangan yang menyatakan bahwa jika N dan A adalah bilangan bulat positif yang saling koprima, maka A pangkat fungsi pi Euler dari N akan kongruen dengan 1 dalam modulo N. Secara matematis hal ini dapat ditulis sebagai berikut. Nah, di sini ada A pangkat V N sama dengan 1 mod N, di mana Vn adalah fungsi Tatian Euler, yaitu banyaknya bilangan bulat positif yang lebih kecil dari atau sama dengan N dan relatif prima dengan N. Misalnya V10 di sini itu sama dengan 4. Nah, tadi juga sudah tadi juga ada yang V9 sama dengan 6 karena ada 4 bilangan bulat positif yang lebih kecil dari atau sama dengan 9 dengan 10 dan koprima dengan 10 yaitu 1, 3, 7, dan 9. Selanjutnya di sini ada teorema Euler menjadi dasar algoritma RSA yang banyak digunakan dalam sistem komunikasi sekarang di internet. Dalam algoritma ini teorema Euler digunakan bersama sebuah bilangan n yang merupakan hasil kali dari dua bilangan prima besar. Tingkat keamanan algoritma tersebut didasarkan pada tingkat kesulitan untuk memfaktorisasi bilangan n. Nah, nanti di sini tuh teorema Euler bakal bisa digunakan sebagai dalam kriptografi untuk keamanan seperti enkripsi dan juga deskripsi. Selanjutnya di sini teorema Fermat dan teorema Euler. Nah, apa itu sih teorema Fermat itu? Teorema Fermat itu menyatakan bahwa jika P adalah bilangan prima, maka untuk setiap bilangan bulat A nilai dari A pangkat P kurang A adalah kelipatan dari P.
Dalam notasi aritmetika modular, hubungan ini dituliskan sebagai A pangkat P dengan A modular P. Selain itu, jika A dan P saling relatif prima, maka berlaku A pangkat P kurang 1 sama dengan 1 P 1 mod P. Selanjutnya teorema Euler. Teorema Euler menyatakan bahwa jika N adalah A adalah bilangan bulat positif yang saling prima, maka A pangkat fungsi pi Euler dari N akan kongruen dengan 1 dalam modulo N. Nah, secara matematis hal ini dapat dinyatakan sebagai A pangkat V dalam kolom N sama dengan 1 modulo N dengan Vn-nya adalah fungsi pi Euler. Penggunaan teorema ini dalam kriptografi dan algoritma inskripsi seperti RSA, pemilihan kunci dalam RSA saat membuat kunci dalam algoritma RSA, langkah pertama adalah memilih dua bilangan. Di sini bilangan prima besar P dan Q. Setelah itu kita menghitung N sama dengan P dikali Q. Dan Vn sama dengan P kurang 1 dikali Q kurang 1. Kita harus memastikan bahwa bilangan pembagi atau kunci inskripsinya itu relatif prima terhadap Vn. Dengan menggunakan teorema Euler-Fermat, kita dapat memastikan bahwa kunci inskripsi pangkat Vn sama dengan 1 modula Vn, yang berarti operasi inskripsi dan deskripsi akan saling membalikan efek satu sama lain atau saling terhubung. Nah, selanjutnya di sini ada buat keamanan RSA. Keamanan RSA bergantung pada kesulitan memfaktorkan N menjadi P dan Q. Dalam algoritma faktorisasi, teorema Euler-Fermat juga digunakan untuk mengoptimalkan proses faktorisasi. Namun, jika seseorang dapat menemukan faktorisasi N, maka mereka dapat dengan mudah menghitung Vn. Dan dengan demikian mendapatkan kunci pribadi D atau kunci deskripsi sehingga mengungkapkan semua pesan transkripsi nantinya. Selanjutnya ada penginskripsian dan deskripsian pesan. Dalam RSA, pesan biasanya dalam bentuk bilangan bulat. Nah, di pesan itu dalam bentuk bilangan bulat diinskripsikan dengan menggunakan kunci publik di sini atau kunci inskripsi dan modulus N. Inskripsi dilakukan dengan menghitung C dengan ME modula N, di mana C adalah teks transkripsi dan M adalah pesan yang akan diinskripsi nantinya. Proses deskripsi ini dilakukan dengan menggunakan kunci pribadi atau kunci deskripsi yang dihitung berdasarkan kunci publik, dan modulus N dengan menghitung M sama dengan C pangkat D dalam kurung modula N. Teorema Euler-Fermat memastikan bahwa proses deskripsi berhasil karena inskripsi dan deskripsi memiliki hubungan yang sesuai dalam modulo V dalam kurung N. Oke, selanjutnya ada bilangan prima Mersenne. Bilangan prima Mersenne adalah bilangan prima yang dapat dinyatakan dalam bentuk 2 pangkat N min 1. Di mana N adalah bilangan prima. Dengan kata lain, jika N adalah bilangan prima dan 2 pangkat N min 1 adalah bilangan prima, maka bilangan tersebut adalah bilangan prima Mersenne. Contoh terkenalnya pada angka 3, 7, dan 31. Namun, tidak semua nilai N menghasilkan bilangan prima Mersenne, dan keberadaan bilangan prima Mersenne yang besar masih menjadi bahan penelitian dan perdebatan di bidang matematika. Selanjutnya ada bilangan prima Fermat, di mana bilangan prima Fermat adalah bilangan prima yang dapat dinyatakan dalam bentuk 2 pangkat dalam kurung 2 pangkat N tambah 1, di mana N adalah bilangan bulat dan negatif dalam bentuk umum. Bilangan prima Fermat adalah bilangan bulat positif yang memenuhi persamaan 2 pangkat dalam kurung 2 pangkat N tambah 1. Namun, tidak semua nilai N menghasilkan bilangan prima dalam bentuk ini. Dan keberadaan bilangan prima Fermat dengan nilai N yang besar masih menjadi topik penelitian dan perdebatan di bidang matematika. Adapun contoh bilangan Mersenne, tentukan apakah 2 pangkat 5 min 1 merupakan bilangan prima Mersenne atau bukan. Langkah-langkahnya yang pertama, hitung 2 pangkat 5 min 1 sama dengan 31. Dan yang kedua, cek apakah 31 adalah bilangan prima. Karena 31 hanya dapat dibagi oleh 1 dan 31, maka 31 adalah bilangan prima. Yang ketiga, karena 31 adalah bilangan prima dan 5 adalah eksponen pangkat 2, maka 2 pangkat 5 min 1 adalah bilangan prima Mersenne. Jadi, 2 pangkat 5 min 1 adalah bilangan prima Mersenne karena memenuhi kriteria bilangan prima dan memiliki bentuk 2 pangkat N min 1.
Selanjutnya ada contoh soal bilangan Fermat. Yang pertama, bilangan 3 adalah bilangan Fermat karena 2 pangkat 3 min 1 EQ if 1 mod 3. Kedua, ada bilangan 5 adalah bilangan prima Fermat karena 2 pangkat 5 min 1 EQ if 1 mod 5. Yang ketiga, ada bilangan 17 adalah bilangan prima Fermat karena 2 pangkat 17 min 1 EQ if 1 mod 17. Yang keempat, ada bilangan 257 ada prima Fermat karena 2 pangkat 257 min 1 EQ if 1 mod 257. Namun, perlu diingat bahwa meskipun semua bilangan prima Fermat memenuhi 2 pangkat P min 1 EQ 1 mod P, sebaliknya tidak selalu benar. Karena terdapat bilangan komposit yang juga memenuhi kondisi ini, sehingga tes ini tidak dapat diandalkan sepenuhnya untuk mengidentifikasi bilangan prima. Selanjutnya ada karakteristik dan penggunaan bilangan prima. Karakteristik khusus pada bilangan prima Mersenne ini terbentuk karena tergantung pada eksponen n yang juga merupakan bilangan prima. Penggunaan utama dari bilangan prima Mersenne terkait dengan teori bilangan dan dalam pengembangan algoritma kriptografi. Sementara itu, bilangan prima Fermat adalah bilangan prima dalam bentuk 2 pangkat n plus 1. Bilangan ini juga memiliki karakteristik unik karena bentuknya yang melibatkan eksponen dari 2. Penggunaan bilangan prima Fermat terutama berkaitan dengan teori bilangan dan juga dalam beberapa aspek kriptografi. Keduanya sering digunakan dalam pengujian keprimaan dan pengembangan sistem kriptografi, khususnya dalam konteks algoritma enkripsi. Selanjutnya ada contoh dari karakteristik dan penggunaan bilangan prima. Pada bilangan prima Mersenne, bilangan prima yang dapat dituliskan dalam bentuk 2 pangkat n min 1, di mana n juga merupakan bilangan prima. Contohnya adalah 3, 7, dan 31. Karena 2 pangkat 2 min 1 sama dengan 3, 2 pangkat 3 min 1 sama dengan 7, dan 2 pangkat 5 min 1 sama dengan 31. Bilangan prima Mersenne memiliki karakteristik menarik dan seringkali digunakan dalam uji keprimaan serta teori bilangan. Yang kedua adalah bilangan prima Fermat. Adalah bilangan prima yang memiliki bentuk 2 pangkat n plus 1. Contohnya adalah 5, 7, dan 257. Karena 2 pangkat 1 plus 1 sama dengan 5, 2 pangkat 2 tambah 1 sampai dengan 17, dan 2 pangkat 3 tambah 1 sama dengan 257. Bilangan prima Fermat juga memiliki karakteristik yang unik dan digunakan dalam teori bilangan, tetapi kemunculannya lebih jarang dibandingkan bilangan prima Mersenne. Kedua jenis bilangan prima ini memiliki peran dalam matematika murni dan juga digunakan dalam bidang kriptografi untuk membuat algoritma yang lebih aman. Selanjutnya ada konsep persamaan Diophantine. Persamaan Diophantine adalah jenis persamaan matematika di mana kita mencari solusi bilangan bulat untuk variabel-variabel yang terlibat. Solusi-solusi ini harus memenuhi persamaan dengan syarat bahwa semua variabel hanya dapat mengambil nilai-nilai bilangan bulat. Persamaan Diophantine dinamai dari matematikawan Yunani kuno Diophantus. Selanjutnya ada contoh konsep persamaan Diophantine. Misalkan kita memiliki persamaan 3x plus 5y sama dengan 11. Kita ingin mencari solusi-solusi bilangan bulat untuk variabel x dan y. Dalam konteks persamaan Diophantine, kita ingin menemukan pasangan bilangan bulat x dan y yang memenuhi persamaan di atas. Dalam hal ini, beberapa solusi yang memenuhi persamaan Diophantine tersebut adalah x sama dengan 2, y sama dengan 1, x sama dengan 7, y sama dengan min 2, x sama dengan min 3, y sama dengan 4. Namun, bukan semua kombinasi bilangan bulat akan memenuhi persamaan ini. Misalnya, x sama dengan 1 dan y sama dengan 2 tidak akan memenuhi persamaan, karena 3x tambah y tidak akan sama dengan 11. Yang terakhir ada metode penyelesaian persamaan Diophantine. Metode yang umum digunakan untuk penyelesaian persamaan Diophantine adalah algoritma Euclidean, diperluas extends Euclidean algoritma. Algoritma ini memungkinkan kita untuk menemukan solusi dari persamaan Diophantine dalam bentuk kombinasi linear dari 2 bilangan. Dengan kata lain, ini membantu menemukan keofisienan agar persamaan dapat dipenuhi. Contoh metode penyelesaiannya. Persamaan Diophantine 12x tambah 9y sama dengan 21. Langkah pertama, gunakan algoritma Euclidean untuk mencari faktor persekutuan terbesar dari 12 dan 9.
12 sama dengan 1 dikali 9 ditambah 3. Dan 9 sama dengan 3 dikali 3 ditambah 0. GCD dari 12 dan 9 adalah 3. Langkah kedua, cobalah untuk menemukan satu solusi partikular. Dalam hal ini, kita bisa membagi kedua sisi persamaan dengan GCD, yaitu 12 dibagi 3X ditambah 9 dibagi 3Y dan sama dengan 21 dibagi 3. 4X ditambah 3Y sama dengan 7. Langkah ketiga adalah gunakan algoritma extended Euclidean untuk menemukan solusi umum. Menggunakan algoritma ini, kita dapat menemukan bahwa solusi umum adalah X sama dengan 7 plus 3N dan Y sama dengan minus 7 dikurang 4N. Jadi, solusi umum untuk persamaan Diophantine 12X tambah 9Y sama dengan 21 adalah X sama dengan 7 tambah 3N dan Y sama dengan min 7 dikurang 4N, di mana N adalah bilangan bulat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.